lagi Pak Julianus, ya Pak Dik juga teman lama. Kemudian yang baru nih Pak Pandi nih dari Batam. Kemudian dari Kadinnya dari Jateng ada Mbak Maya. Kemudian dari Sumatera Barat ada siapa yang hadir Sumatera Barat Kadin? Ada Pak Hendra sama Bu Arlia. Oh, Pak Hendra hadir ya. Selamat pagi Pak Hendra sama Bu Arlia. Pagi Pak. Ya. Pak Hendra sedang meeting Pak. Oh ya, nyambi ya. Nah hebatnya sekarang tuh gini, nggak kebayang dulu bahwa di waktu yang sama kita bisa meeting 3 tempat Pak. Satunya dengerin, satunya. Terus kemudian dari Batam juga saya perkenalkan ada Mbak Zaitun ya. Mbak Zaitun hadir. Ya, terima kasih Mbak Zaitun. Jadi pertama saya ucapkan terima kasih pada perusahaan yang Pak Didik. Jadi dari Dua Kelinci, kemudian Pak Julianus dan Pak Pandi. Jadi intinya kami dari Kadin itu mohon maaf ya, ini susulan. Jadi ceritanya kemarin kita sudah melakukan aktivitas namanya Propermi. Propermi itu singkatan dari Program Perbaikan Kemitraan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi. Untuk Pak Didik mungkin sudah paham karena waktu itu juga pernah ikut asesmen yang diadakan antara Kadin dengan IHK Trier. Walaupun nggak ada kelanjutannya itu ini sebenarnya Propermi, Program Perbaikan Kemitraan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi. Nah, kenapa kok kami bikin kalimat program ya, perbaikan kemitraan. Nah, intinya ini adalah menjaga supaya tidak terjadi resistensi ya, karena banyak perusahaan itu merasa diaudit, merasa di monitor dan evaluasi, merasa asesmen, itu bagian-bagian yang kadang-kadang nggak menyenangkan di perusahaan. Sehingga kita coba membuat kata lain, kalimat lain, walaupun nanti tetap sama, di dalamnya sama, yaitu Propermi, Program Perbaikan Kemitraan. Nah, bedanya apa dengan MONEP, monitor dan evaluasi? Kalau monitor evaluasi itu nggak berkesinambungan, artinya kita lihat, mengevaluasi, kemudian sudah selesai. Nah, ini enggak. Jadi karena ini program perbaikan kemitraan, yang kita pentingkan adalah bagaimana kemitraan antara perusahaan atau industri dengan pendidikan itu bisa berjalan dengan baik, sehingga lahirlah yang namanya Propermi, Program Perbaikan Kemitraan. Nah, saya coba bahas lagi kenapa yang diperbaikin kok kemitraannya, bukan pendidikan dan pelatihannya. Sebenarnya hampir sama. Kalau kita masuk pendidikan dan pelatihan, ranahnya sudah ranah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga rasanya nggak enak masuk wilayah sana karena Kadin punya wilayah sendiri, yaitu wilayah industri. Sehingga yang kita garap adalah prosesnya bagaimana industri itu mampu membuat atau menjalankan aktivitas pendidikan dan pelatihan vokasi secara baik dan benar. Nah, ini intinya, sehingga yang diperbaikin adalah prosesnya, bukan pendidikan dan pelatihannya, tetapi proses kemitraannya antara perusahaan dengan sekolahan itu seperti apa sih? Nah, inilah yang kita perbaikin, kita buat standar, kemudian nanti diharapkan setiap daerah, setiap provinsi itu punya namanya role model. Jadi ada panutan-panutan yang bisa diikutin oleh perusahaan-perusahaan lain. Loh, kalau mau menjalankan pemagangan, bahasa pemagangan juga boleh lah, atau pendidikan vokasi juga boleh. Yang baik dan benar itu seperti itu. Ada contohnya, lihat Dua Kelinci, misalkan. Lihat perusahaan yang ada di Medan. Ya, di Medan kabarnya kan ada 2 kan, Pelindo sama itu. Pelindo sekarang juga sudah ada suratnya bahwa Pelindo 1, Pelindo 2, 3 itu digabung menjadi
diganti anu ya, kalau nggak salah Pelindo itu apa Pak? Singkatan apa Pak? Diandra? Ya Pak. Pelindo singkatan apa? Pelabuhan Indonesia ya Pak? Pelabuhan Indonesia, PI ya, saya kira pupuk Indonesia. Pelabuhan Indonesia sekarang jadi bukan Pelindo, tetapi Pelabuhan Indonesia udah digabung, yang 1, 2, 3 itu udah digabung menjadi namanya Pelabuhan Indonesia. Nah, Pelabuhan Indonesia kan tetap yang mengundurkan diri kemarin adalah dari KA ya, dari Kereta Api Indonesia, KAI. Tuh. Nah, ini sedikit mengenai ulasan, mengenai Propermi, saya coba akan jelaskan, karena Propermi atau pendidikan dan pelatihan vokasi itu adalah bagian dari TVET. TVET sendiri namanya Technical and Vocational Education and Training. Intinya adalah pendidikan dan pelatihan kejuruan atau vokasi yang diharapkan itu bisa mempersiapkan tenaga terampil sesuai dengan harapan industri. Kira-kira itu. Nah, ini ada randonya ya kemarin. Nah, tapi ini tidak kami gunakan ya karena ini agak beda. Ini perkenalan, tetapi perkenalannya secara holistik, secara total aja. Tapi nanti detailnya bisa kita rundingkan gimana baiknya. Nah, intinya bahwa pelatihan di industri atau disebutnya itu pemagangan atau ada nyebut prakerin, PKL dan sebagainya, itu ada dua ya. Ada dua. Yang pertama adalah yang orientasi ke pencari kerja atau ke pencaker. Jadi ini urusan antara perusahaan dengan para pemagang, atau bisa juga ke disnaker ya, atau bisa juga antar perusahaan. Kenapa? Di dalamnya unsurnya bisa aja upskilling, kemudian yang kedua adalah reskilling. Jadi upskilling itu meningkatkan kemampuannya, kemudian reskilling itu pindah ke profesi lain. Nah, sebagai contoh lah, orang dari HRD mau pindah produksi bisa namanya reskilling. Ya, karena pindah keahliannya dari HRD pindah ke produksi. Sebaliknya juga sama, dari produksi ke accounting itu bisa reskilling. Kalau upskilling itu misalkan dari foreman kemudian naik menjadi supervisor, itu upskilling. Nah, yang kedua adalah orientasi ke pendidikan. Nah, biasanya disebutnya PKL, prakerin, dan sebagainya. Silahkan kalimatnya apapun, Indonesia banyak sekali kosakatanya ya, yang kita harus pahami sama-sama. Kadang-kadang saya juga diklaim, Pak, bahasanya salah pakai ini, Pak. Nah, kalau menurut saya, pengertian secara total itu ya pemagangan, karena pemagangan itu ya kayak seperti kita ke Jerman, nggak ada pemagangan dari sini, semuanya namanya pemagangan. Nah, orientasi ke pendidikan PKL itu biasanya sebutnya adalah skilling. Jadi bagian dari aktivitas pendidikan, pelatihan kejuruan, bagaimana anak-anak didik di sekolah itu praktek, sehingga skillnya itu sesuai yang diharapkan. Nah, yang kita bahas itu yang berdua sebenarnya, orientasi ke pendidikan. Nah, kalau kita bahas yang pertama, itu bagian kecil dari aktivitas yang kita bahas ini, mungkin nyangkut juga. Tapi yang penting bagi kita bahwa bagaimana menyiapkan anak didik dari sekolah itu jauh lebih baik supaya sesuai dengan harapan kita. Itu merupakan breakthrough ya, suatu terobosan. Karena sekarang itu baiknya itu melalui servis. Jadi udah sekolah, keluar, kemudian dari keluar diperbaikin di BLK atau di proses lain, kemudian baru masuk ke perusahaan. Atau dari sekolah masuk ke perusahaan melalui training lama, kemudian jadi karyawan. Nah, ini ada satu hal yang kalau menurut saya wish ya, sesuatu yang
sia-sia. Seharusnya kalau dari sekolah itu baik ya langsung bisa diterima. Nah inilah yang kita coba membuat role model bagaimana menciptakan perusahaan-perusahaan yang bisa mewakili membuat pendidikan dan pelatihan sesuai dengan harapan Pak Wardiman Dionegoro waktu itu namanya link and match ya. Nah, saya sedikit mengenai share pendidikan dan pelatihan di Jerman ya. Ini kan ngomong di Jerman karena pusat pelatihan pendidikan dan pelatihan Pak Didik mungkin udah paham, Pak Julianus juga udah dijelaskan, Pak Pandi mungkin yang belum ya. Kita coba ulas lagi bahwa kalau kita melihat TVET, Technical and Vocational Education and Training, di dunia ini yang paling maju ya. Yang paling tersohor mbahnya pendidikan dan pelatihan TVET itu adalah Jerman. Karena dia sudah melaksanakan kira-kira 300 tahun yang lalu. Nah kita sekarang lagi teriak-teriak sekarang. Jadi udah lama sekali. Saking lamanya itu budaya atau culture mengenai TVET itu udah mendarah daging di masyarakat sana ya di Jerman. Sebagai contoh aja deh Michael Schumacher gitu lah. Michael Schumacher itu adalah pembalap dari Jerman ya. Nah, Michael Schumacher itu kalau di dunia Michael itu adalah nama dia Michael. Nah, Schumacher itu bahasa Jerman, tetapi kalau bahasa Inggrisnya adalah shoemaker. Jadi pembuat sepatu. Jadi sebenarnya riwayatnya bahwa anak ini dilahirkan dari orang tuanya pembuat sepatu. Jadi nama orang tuanya malah nggak disebut, tetapi jabatan keahlian orang tuanya yang dibawa itu Michael Schumacher itu. Michael Schumacher. Nah itu luar biasa. Nah saya ingat dulu pun juga waktu kira-kira tahun 70-an saya masih ingat kalau di kampung itu selalu terkenal juga, misalkan ini tolong diantar ke Pak Patmo tukang pandai gitu. Tukang pandai itu yang bikin palu, yang bikin arit, yang bikin nah itu nanti profesinya itu dibawa. Nah kita sayang kita udah punah. Justru di Jerman itu dibawa terus profesi-profesi. Nah di Jerman sendiri itu kalau lihat sekarang bahwa sekolah pada bisnisnya pendidikan dan pelatihan itu ada 2 tempat, yaitu di tempat sekolah, kemudian yang kedua adalah di industri. Nah kalau di sekolah itu waktunya hanya 30% dari waktu mereka belajar secara total, sedangkan sisanya 70% itu belajar di industri. Nah dari sini kelihatan bahwa lebih banyak waktunya anak tersebut belajar di industri daripada di sekolah. Ya, kalau 3 tahun kita bandingkan, artinya di sekolah hanya 1 tahun, terus kemudian yang 2 tahun ada di industri. Nah kita kebalikannya, bahkan kurang dari itu gitu loh. Nah ini adalah kondisi kita. Nah ini semua disebut pendidikan sistem ganda atau di Jerman, atau kita kenal namanya dual sistem ya, pendidikan sistem ganda disebut dual sistem. Nah kita sudah kenal pendidikan dual sistem di Jerman supaya nanti paham. Kalau nanti pengen tahu beneran nanti sama-sama kita jalan-jalan ke Jerman lihat secara total di sana. Nah saya sedikit menjelaskan mengenai TVET sendiri Pak. TVET adalah Technical Vocational Education and Training. Nah pada prinsipnya kalau saya belajar ya, kalau kita belajar semua tentang TVET ya dari Jerman, itu bahwa mindset atau pola pikirnya itu bahwa ada 2 instansi yang berbeda. Sebenarnya mereka harus berkolaborasi. Yang pertama adalah dunia pendidikan, itu sebagai suppliernya. Supplier apa? Supplier tenaga terampil gitu loh. Jadi membuat anak-anak didik mereka itu tuh terampil, nanti bisa digunakan oleh customer-nya. Harusnya seperti itu. Nah, customer-nya itu siapa? Customer-nya adalah
dunia kerja. Itu ada demand-nya, yang memerlukannya. Nah, artinya ada dua, ada supply, ada demand. Nah, persoalannya Pak, antara supply dan demand itu merupakan supply chain ya, yang nggak bisa dipisahkan. Ini merupakan rangkaian yang harus kerjasama bahu-membahu, satu dan lain, bagaimana supaya apa yang diharapkan di dunia kerja itu dapat dipenuhi. Supaya saya itu terpenuhi, ya saya harus ngomong bagian suplainya, saya perlu kayak gini loh, perlu kayak gini. Nah, yang terjadi apa? Terjadi enggak, masing-masing diam-diaman aja, kemudian sistemnya pun juga masih belum ada, ya, ini masalah-masalah timbul ya. Nah, harapannya itu apa sih? Dua-duanya itu antara dunia pendidikan dan dunia kerja itu bermitra. Nah, nanti ya tadi yang saya jelaskan. Mitranya itu mitra jangka panjang, bukan mitra jangka pendek. Nah, banyak menerjemahkan kemitraan itu sangat dangkal sekali. Contohnya, dengan ngasih mesin bekas dianggap sudah bermitra, sudah selesai. Ya. Dengan memberi misalkan menyumbang motor 2 unit dianggap itu sudah selesai. Dengan memperbaiki kamar mandi dianggapnya sudah selesai. Nah, ini yang sering terjadi, pengertian-pengertian yang salah, sehingga banyak laporan bahwa kerjasama antara dunia pendidikan dan dunia industri itu sudah berjalan banyak sekali. Ya, banyak sekali. Nah, padahal persepsi Kadin ya yang sudah belajar ke Jerman, termasuk pemerintahnya sudah belajar juga. Bahkan ini kan instruksi dari Pak Presiden Jokowi. Jadi yang diminta itu adalah kemitraan jangka panjang. Nah, pengertian jangka panjang itu apa? Di antaranya duduk sama-sama bagaimana menciptakan anak didik hasil dari sekolahan itu sesuai dengan harapan pengguna. Itu intinya. Duduk sama-sama. Nah, yang diperlukan apa? Yang diperlukan bukan mesin. Kalau mesin sekarang dikasih mesin baru 10 tahun lagi atau 5 tahun lagi nggak bisa kepake karena mesinnya udah diganti. Nah, yang diminta itu apa? Ya kerjasama kayak seperti tadi bahwa anak didiknya itu bisa praktek di tempat kerja sehingga menggunakan mesin-mesin yang nyata dan proses yang nyata di perusahaan itu jauh lebih murah ya dibanding daripada investasi sendiri. Nah, untuk apa sih? Untuk mengatasi isu-isu. Di antaranya ada link and match sampai sekarang belum tercapai, demand driven, kemudian kualitas pendidikan, pelatihan yang sampai sekarang masih kurang, SDM kompeten tidak sesuai dengan harapan, maunya kualitas tenaga kerja yang baik ternyata belum capai dan banyak sekali sampai pengangguran, sampai masalah pengangguran dan segala macam. Nah, ini bisa diselesaikan kalau terjadi sinergi antara dunia pendidikan dan dunia kerja bareng-bareng sama-sama. Tanpa ini ya susah sekali. Nah, keuntungan pendidikan sistem ganda itu apa sih? Ya, bagi perusahaan ini saya coba jelaskan sedikit bahwa prinsipnya keuntungan itu adalah biaya yang dikeluarkan dikurangin dengan manfaat. Ya, biaya yang dikeluarkan itu biru, ya. Kemudian manfaat itu ada hijau. Manfaat itu contohnya, ya. Kalau tahun pertama misalkan ada yang praktek di perusahaan. Nah, prakteknya itu diajarkan apa? Ya. Misalkan diajarkan bikin surat, ya pasti ada manfaat. Manfaatnya apa? Ya bikin surat itu, gitu loh. Nah, biaya bikin surat itu apa? Siapa? Silahkan terjemahkan. Intinya saya memberi gambaran bahwa apapun yang diajarkan, ya sangat tergantung dengan perusahaan. Dan besarnya manfaat sangat tergantung dengan kualitas apa yang diberikan oleh perusahaan kepada anak didik tersebut. Ya, jadi kalau diajarkannya hanya nyapu, ya
ya yang didapat ya itu bahwa tempatnya bersih dan sebagainya. Tetapi kalau diajarkan bagaimana membuat produk yang baik dan mereka bisa, nah manfaatnya ya hasilnya adalah manpower dari produk itu, nah hasil dari produk itu. Kalau diajarkan tentang bagaimana melakukan improvement yang baik, ya mereka akan, perusahaan juga akan dapat juga, sehingga makin kualitasnya makin baik, maka manfaat yang didapat juga makin tinggi. Nah, sekarang kalau real cost ya, sebenarnya kalau kita ngomong biaya netnya itu antara yang biru dikurangi yang hijau. Jadi katakanlah yang merah. Nah, yang merah itu adalah biaya net. Jadi kadang-kadang perusahaan ngeklaimnya yang biru aja. Oh, ngeluarin biaya banyak, rugi gitu. Sebenarnya tetap rugi, cuma ruginya enggak, jangan dihitung birunya, harus dikurangi dengan manfaat. Ruginya adalah merah ini. Nah, ini kalau 3 bulan. Kalau 6 bulan ya pasti nanti makin lama scale-nya makin baik, makin tinggi. Bahkan mungkin yang hijau pun bisa melebihin dari yang biru. Sehingga yang merah udah nggak ada lagi. Yang ada adalah keuntungan. Nah, biaya bisa diterjemahkan macam-macam. Silakan, saya hanya beri gambaran. Dan ini berdasarkan analisa dari Jerman juga. Ada beberapa perusahaan di Indonesia juga kita melakukan survei. Ternyata rata-rata mereka itu punya keuntungan, ada manfaat yang didapat dari perusahaan. Nah, yang paling tinggi lagi bukan manfaat saat melakukan pelatihan, tetapi setelah pelatihan. Karena setelah pelatihan, yang jelas kita punya cadangan, perusahaan punya cadangan tentang orang-orang atau manpower yang sesuai dengan harapan perusahaan. Nah, bagi perusahaan yang latih, pastinya bisa ngambil duluan. Ada 20 orang, saya ngambil terbaik, 1-2 silakan. Yang lainnya mungkin perusahaan lain. Jadi perusahaan pasti biasanya akan prioritas ngambil yang terbaik. Artinya setelah pelatihan ini kemudian kita rekrutmen, maka akan mendapat orang yang terbaik. Ya, kalau rekrut yang baru mungkin mulainya dari 0, kalau ini mulainya mungkin dari 80%. Orang itu sudah bisa kerja 80%, tinggal 20%, jadi biayanya tetap, cuman manfaatnya tinggi. Itu, Rera. Ini tujuannya, tujuan ProPermi itu apa? Adalah perbaikan kemitraan dengan sekolah agar tujuannya apa? Kualitas pendidikan, pelatihan meningkat, link and match, dan sebagainya. Tadi seperti gambar di atas tadi, itu bisa dieliminir. Metodenya gimana? Kita punya beberapa metode, diantara kita menganalisa kesenjangan proses kemitraan dulu Bapak Ibu. Jadi kita melakukan analisa kesenjangan itu bahasa yang kita gunakan ya intinya adalah penilaian atau assessment lah. Sekarang tuh kondisinya seperti apa itu dulu. Karena tanpa tahu itu kita tidak akan bisa melakukan perbaikan. Atau yang paling terkenal itu TNA, Training Need Analysis ya. Ya, kita melihat dulu seperti apa. Ya. Ya. Bentar, Pak. Ada. Ya, Pak, lagi zoom, Pak. Lagi dengan daerah, Pak. Ah, ya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Ayo. Kemudian ini adalah instrumen penting proses kemitraan. Jadi Kadin sudah membuat standar, Pak, Bapak Ibu. Ini standar itu dipakai seluruh Indonesia dan untuk perusahaan. Iya. Ya. Kenapa kok kita menggunakan standar ini? Karena tanpa ada standar, klaimnya itu macam-macam. Seperti sekarang itu banyak yang klaim bahwa sudah ada 14.000 perusahaan yang kerjasama dengan 700 perusahaan misalkan itu ya. Nah, kerjasamanya seperti apa? Seperti tadi yang saya jelaskan, tidak menjelaskan kualitasnya kerjasama. Begitu diusut-usut, kerjasamanya seperti apa sih Pak ini? Oh, kita ngasih mesin Pak, oh kita ngasih dana Pak, oh kita perbaikan gedung Pak, itu dianggap kerjasama. Nah, padahal enggak, tujuannya bukan seperti itu. Sehingga Kadin perlu membuat instrumen untuk mengukur, paling enggak untuk standar bahwa industri itu harus seperti apa sih, ya, supaya kualitas pendidikan dan pelatihan itu bagus. Ya. Ada 6 bab. Pertama adalah kualitas, kuantitas pelatih dan guru.
nanti ada 6 item nanti dijelaskan. Kemudian ada penyelarasan instrumen pelatihan, kemudian sarana dan prasarana yang memadai, kemudian pelaksanaan pelatihan, uji kompetensi atau sertifikasi, kemudian yang terakhir ada manajemen review atau keterlibatan manajemen. Nah, masing-masing ada klausulnya, ada 6 item, ada 4 item, dan totalnya adalah 23 item. Nah, 23 item itu adalah menjadi standar kita dari Kadin ya, untuk perusahaan untuk mengukur level kualitas kemitraan sekarang itu seperti apa. Nah, intinya seperti itu. Nah, kuantitas pelatih guru itu nanti dijabarkan lagi di dalamnya. Itu yang dinilai apa sih? Yang dinilai adalah kualitas dan kecukupan jumlah pelatih, perusahaan, serta guru di sekolah. Nah, kita mengambil bagian atau porsi atau ranah yang sebetulnya miliknya bukan milik kita, yaitu guru. Nah, guru itu kan guru sekolah, jadi harusnya punya sekolahan. Tetapi kita ngambil waktu guru itu di perusahaan, posisinya seperti apa, ya. Sehingga bukan waktu guru itu di sekolahan, tetapi waktu guru itu di perusahaan. Karena begitu waktu guru ada di perusahaan, itu adalah ranah perusahaan. Nah, ada 6 item. Pertama adalah kualifikasi pelatih seperti apa. Kemudian rasio pelatih dibanding peserta seperti apa. Kualifikasi asisten pelatih seperti apa. Pelatih dengan asisten pelatih beda. Pelatih itu yang melatih di dalam kelas, biasanya ya di classroom jumlahnya banyak. Kalau asisten pelatih itu yang melatih face to face, tatap muka langsung, biasanya di lapangan langsung, mengajarkan langsung di tempat kerjanya. Biasanya yang diajarkan hanya 1 orang, 2 orang, nggak banyak ya. Kemudian rasio asisten pelatih dengan peserta. 5-nya adalah guru magang di tempat PKL. Nah, ini yang diukur adalah dilihat adalah magangnya. Perlu guru magang di tempat anak didiknya PKL. Kenapa? Supaya guru bisa menjelaskan lebih baik kepada anak didiknya tentang perusahaan tersebut. Ya kan? Nah, kemudian 6-nya adalah kurikulum guru magang. Itu harus ada, bahkan kalau perlu ada ujiannya. Nah, sistem penilaiannya Bapak di assessment atau penilaian ini ada 5 level. Level 1, 2, 3, 4, 5. Level 1 seperti apa, level 5 seperti apa, nanti dijelaskan. Nah, level standar yang kita harapkan itu level 5. Level 5. Jadi yang kita harapkan itu adalah level 5. Jadi role model nantinya diharapkan adanya di level 5. Ya mungkin ya enggak semuanya sih, kira-kira 83% itu di level 5, yang lainnya boleh di level 4. Nah, itu ya. Nah, level 1, 2, 3, 4 itu nanti dijelaskan kriterianya seperti apa. Ya, di kriteria kita sudah terjemahkan bahwa level 1 itu kriterianya seperti ini, level 2 kriterianya seperti ini. Nah, model waktu assessment yang kita lakukan adalah mulai dari level 5 dulu. Level 5, memenuhi enggak? Oh, ternyata enggak. Kualifikasi pelatih lah contohnya lah. Level kualifikasi. Nah, level 5 itu apa sih? Harus ada sertifikasi dari misalkan dari asosiasi atau pihak-pihak yang terkait yang bisa mengeluarkan sertifikat itu, ya ada enggak di 5? Oh, enggak ada Pak. Kalau enggak ada turun dari level 4. Level 4 nanti ada kriterianya lagi. Ada sertifikasi dari perusahaan misalkan ya. Perusahaan ada sertifikasi enggak? Enggak, turun lagi. Itu kira-kira sampai ketemu level yang cocok. Misalkan ternyata levelnya level 2, ya enggak apa-apa. Karena ini awal, ya kalau awal itu jelek nggak apa-apa, karena ini adalah starting point kita gitu, mulainya kita. Nah, nanti setelah perbaikan diharapkan nanti ada di level 5 ya. Tetapi kalau semua sudah baik, ya alhamdulillah, artinya nggak usah
nggak usah perbaikan, langsung Bapak Ibu bisa menjadi role model gitu. Kira-kira itu, jadi ada 5 level. Kemudian penyelarasan instrumen pelatihan itu ada 4, yaitu pertama ada skema sertifikasi, kemudian instrumen pelatihan, kemudian penyelarasan dengan sekolah, ada penyelarasan dengan asosiasi. Levelnya juga sama, ada 5 level juga. Ya, nanti itemnya kita pelajarin lagi. Nah, proses pembuatan instrumen pelatihan ini perlu saya jelaskan sedikit bahwa ini karena menjadi hal yang paling krusial ya di perusahaan. Banyak perusahaan yang sudah menerima pemagangan, tetapi sarana dan prasarananya, terutama untuk pendidikan dan pelatihan yang terkait dengan instrumen pelatihannya itu kurang diperhatikan. Jadi gini, untuk perusahaan bisa melakukan pelatihan dengan baik, syaratnya salah satunya yang ini nomor 1, yaitu punya profesi industri itu dulu, atau pekerjaan atau okupasi, bahasanya silakan pakai manapun nggak masalah. Jadi ada profesi industri, ada pekerjaan atau ada okupasi. Tanpa ada itu nggak bisa, karena mau dilatih apa gitu loh. Sehingga timbulnya karena nggak ada ini, akhirnya magang itu pekerjaannya buat kopi dan fotokopi, ya kan? Nggak jelas pekerjaannya apa. Sehingga ini diharapkan perlu sekali perusahaan punya dulu profesinya apa sih yang mau diajarkan di perusahaan tersebut. Ya. Nah, dapatnya dari mana? Bisa dari SKKNI, KKNI, dari metrik okupasi, ya, dari SOP, macam-macam lah. Silakan cari sumber-sumbernya, banyak sekali bisa. Nah, setelah ketemu ini, baru kita membuat kurikulum. Gitu loh. Nah, untuk buat kurikulum pun juga nggak mudah ini. Jadi pertama harus membuat skema sertifikasi, kemudian setelah menunggu skema ada unit kompetensi, ada elemen kompetensi, kemudian ada capaian unit kompetensi yang diharapkan itu apa, kemudian membuat kriteria capaian, kemudian kemudian pokok-pokok pembahasan pelatihan itu apa. Nah, ini isi dari kurikulum. Nah, setelah kurikulum ada, baru nanti ada membuat modul atau materi pelatihan, harus ada silabusnya. Terus para pelatihnya harus membuat RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran, terus buat panduan penilaian. Nah, kira-kira ini ada 6 ini. Nah, rata-rata perusahaan sampai sekarang ini diabaikan semuanya. Sehingga latihan yang dilakukan itu yang ditakutkan kualitasnya nggak sesuai dengan harapan. Ya kan? Walaupun ada perusahaan yang sudah menjalankan bagus, tetapi nggak semuanya. Nah, kemudian penyelarasan kurikulum, ini kami jelaskan bahwa perusahaan juga harus menyelaraskan kurikulum. Diselaraskannya dengan siapa sih? Dengan sekolah mitranya. Nah, kalau sekolahnya mitranya itu banyak, Pak, kami itu punya 25 sekolah SMK kerjasama itu, Pak. Ambil 2 atau 1 kalau susah. Contoh aja, kita harus selaraskan dulu dengan 1 mitra itu. Yang mitra lainnya diabaikan dulu aja. Nanti setelah jadi, udah oke, baru copy paste. Gitu. Jadi bisa kita bikin pilot project. Nah, kalau kurikulum SMK ini bagi yang sebelah kiri ada penjelasan. Kalau tadinya kuning kemudian menjadi biru, ya itu artinya SMA kurikulumnya sudah disesuaikan dengan kemitraan. Nah, yang dipakai adalah kurikulum kemitraan ini. Yang kurikulum lama tinggal. Artinya perusahaan dan sekolah itu kerjasama tetap terus harus memperbaiki kurikulumnya, di mana perusahaan kalau terjadi perbaikan, perbaikan apapun ya yang menyangkut masalah kompetensi, ini juga harus diperbaiki. Nah, kemudian yang sebelah kanan itu berdasarkan kurikulum antara perusahaan. Kalau ini adalah antara perusahaan dengan sekolah, sekarang antar perusahaan.
Ini penting sekali karena ada perusahaan yang profesinya sama, kemudian ya punya pekerjaan juga sama dan sebagainya. Ini bisa aja diadopsi, ya, disosialisasikan. Yang mensosialisasikan siapa? Biasanya asosiasi, dengan asosiasi, sehingga semua perusahaan yang profesinya sama itu diharapkan juga harusnya kurikulumnya juga sama, ininya juga sama. Kalau ada perbedaan nggak banyak gitu, tapi lebih banyak samanya. Jadi kesamaannya itu yang kita ambil. Yang tidak sama itu menjadi opsi nanti, opsi pilihan 1, 2, 3 dan sebagainya. Nah, ini tugas dari asosiasi, ya. Nanti akan dibantu dari Kadin Provinsi, Kadin Indonesia supaya asosiasi juga gerak. Sarana dan prasarana yang memadai, nah menilai proses yang diperlukan untuk pelatih guna memenuhi unit kompetensi. Nah, apa sih yang dinilai? Di antaranya adalah pemenuhan unit kompetensi. Jadi unit kompetensi itu apa sih? Ya, misalkan kalau saya jadi tukang masak, itu unit kompetensi yang harus saya miliki itu apa? Oh, yang pertama adalah tahu bumbu-bumbu. Kedua bisa masak, ketiga bisa macam-macam lah. Misalkan ada 7 item. Nah, 7 item itu saya namakan itu adalah unit kompetensi yang diperlukan. Nah, boleh nggak dikasih 7, hanya dikasih 5 atau 4? Ya harusnya nggak boleh. Karena perusahaan memerlukan 7-7-nya. Sehingga pemenuhan unit kompetensi itu penting sekali. Nah, kalau perusahaan dari 7 hanya punya 5 gimana? Ya, harusnya sekolahan nanti dan perusahaan mungkin kerjasama dengan lain perusahaan atau lain BLK, Balai Latihan Kerja, ya kan? Atau mengeluarkan sertifikat tetapi unit kompetensinya yang nggak komplit, tetapi itu nggak standar nantinya, akan menjadi masalah di kemudian hari, sehingga Kadin menyarankan supaya unit kompetensi itu lebih baik komplit. Ya, kalau nggak komplit berarti ada sesuatu yang kurang, itu yang harus dipenuhi. Kemudian persyaratan kualitas K3 nih ya, ini oke lah. Pengawasan di area berbahaya nih, ini menjadi mandatori. Kemudian menggunakan APD itu juga mandatori ya, kecuali yang perusahaan-perusahaan memang tidak memerlukan APD. Kemudian pelaksanaan pelatihan itu ada 3, yaitu kesesuaian waktu pelatihan. Sesuai enggak? Misalkan kalau pelatihannya itu harusnya 6 bulan enggak? Termasuk materinya diberikan semua enggak gitu. Terus keterlibatan guru sekolah, ya. Jadi guru sekolah itu waktu anak buahnya praktek, magang, itu keterlibatannya seperti apa? Datang enggak itu. Nah, kalau datang pun juga seperti apa? Harapannya nanti ada koordinasi untuk menilai anak didiknya seperti apa, tujuannya untuk perbaikan bersama-sama supaya kedepannya lebih baik lagi. Terus penilaian peserta pelatihan. Jadi ada perusahaan juga harus menilai. Walaupun ini bukan sertifikat ya, tetapi nilai waktu pelatihannya itu bisa mingguan, bisa harian, bisa bulanan. Kemudian yang 5-nya adalah mengenai sertifikasi. Nah, ini perusahaan harus menyiapkan uji kompetensi bagi anak didiknya untuk ikut sertifikasi, ya, ikut sertifikasi lokal maupun nasional sama harus dipersiapkan dengan baik. Yang dipersiapkan apa? Misalkan ya pengetahuannya, keterampilannya, termasuk portofolio dan sebagainya ini harus disiapkan melalui para pelatihnya. Kemudian setelah itu mengikuti sertifikasi. Nah, sertifikasinya sendiri ada 2. Pertama adalah sertifikasi yang nasional dari BNSP, tetapi kalau enggak bisa minimum ada sertifikasi keahlian dari perusahaan. Jadi perusahaan bisa saja menerbitkan sertifikat keahlian bahwa yang bersangkutan kompeten untuk pekerjaan 1, 2, 3. Jadi nanti perbedaannya akan dijelaskan melalui pelatihan ya bentuknya, karena kalau kompetensi biasanya yang menerbitkan itu BNSP,
Tetapi kalau perusahaan atau instansi yang berwenang untuk memberikan keahlian seperti HRD dan sebagainya itu bisa, tapi bukan sertifikat kompetensi, tapi sertifikat keahlian. Ya. Nah, kemudian yang 6 adalah ini keterlibatan manajemen review. Ini ada 4. Pertama adalah kebijakan kemitraan dengan sekolah. Jadi MOU, membuat MOU. Ya, ini MOU juga ini menjadi syarat penting, karena tanpa MOU Bapak Ibu tidak bisa mengurus super tech deduction, sehingga dengan belajar ini nanti super tech deduction dipastikan dapat. Kemudian evaluasi kinerja latihan, kemudian evaluasi dengan mitra sekolah. Jadi dengan sekolah juga harus perusahaan juga harus melakukan evaluasi, targetnya sudah tercapai belum secara tim gitu. Yang terakhir ada evaluasi dengan asosiasi terkait. Ya. Nah, kemudian ini adalah contoh mengenai POM untuk capaian analisa. Nah, caranya gimana sih? Ini kalau yang di atas sih, kalau ini diisi biasa ya, nama perusahaan dan sebagainya. Kemudian ini ada pertanyaan-pertanyaan, ini diisi di kolom. Nah, kami punya formnya itu nanti kalau memang mau melakukan self assessment sendiri silahkan ya, nanti bisa saya kirim. Tetapi kalau misalkan harus Pak nggak enak Pak, yang assessment Bapak aja ya silahkan aja. Tetap nanti bareng-bareng. Pada prinsipnya kami melakukan assessment secara online dan saya hanya menjelaskan maksudnya itu apa, kemudian nilainya itu yang menentukan Bapak. Ada di level 5 sini, level 4, level 3, 2 atau 1. 0 nggak ada ya. Nah, manapun bagus karena memang ini kondisi sekarang gitu. Nggak bisa harus dipaksakan nomor 5. Jadi real aja, nyata aja supaya kita bisa melakukan perbaikan. Contoh yang nomor 1, misalkan kualitas dan kuantitas pelatih ya. Ini mengenai kualitas pelatih. Ini adalah sertifikat misalkan didapat dari lembaga sertifikasi nasional ya kan, dapatnya 5 itu. Nah, nasional itu apa? Contohnya ada dari BNSP itu nasional. Terus apalagi ada IB ya, dari Kadin itu ya, ada IB, ada dari IHK. Nah, itu internasional, artinya lebih tinggi lagi, sama aja dengan nasional. Terus apalagi mungkin ada LSP, lembaga sertifikasi lainnya, silakan aja. Nanti kalau nggak ada berarti turun lagi sini. Nah, syaratnya apa? Yang nomor 1 ini minimum satu perusahaan itu ada 1 lah. Kita tidak harus maksakan banyak ya, tetapi ada 1 dulu aja udah bagus ya. 2 lebih bagus lagi ya. Kemudian yang 1-2-nya adalah rasio jumlah pelatih. Jumlah pelatih apa? Dibatasin sini 1 dibanding 20. Jadi kalau 1 pelatih itu hanya bisa ngelatih 20 orang, ya kan. Besok lagi 20 orang, bukan 1 tahun 20 orang ya. Sekali latih itu 20 orang. Di kelas itu ngajar 20 orang. Ya, kenapa? Karena makin nanti tolong Mbak Diandra, kalau ini di bukunya kan belum dapat ya, tetapi Mbak Diandra nanti bisa kirim mengenai animasinya ya, video animasinya kita udah punya, nanti bisa cek. Nah, intinya seperti itu, nanti sampai bawah dinilai semuanya ya. Kemudian sampai bawah secara total nanti akan nanti ada totalnya berapa. Nah, karena ini 23 berarti totalnya ada 115. Nah, karena basicnya penilaian adalah 100, nanti jadi nilainya ini dibagi 115, total berapa dibagi 115 kali 100, dapatnya berapa. Nah, habis itu tanda tangan semuanya, asesor tanda tangan dari Kadin, nah dari Kadin Indonesia, kemudian Kadin daerah, dari perusahaan tanda tangan. Nah, ini sebagai dasar kami Bapak Ibu untuk melakukan improvement. Jadi nanti dari sini saya kelihatan, wah
Yang sekarang itu misalkan yang poin 5 lah, 5,2 itu baru level 2. Level 2 padahal kita maunya kan level 3. Nah, bagaimana improvement kita, perbaikan kita bersama-sama supaya nanti Pak Didik itu bisa mencapai di level 5. Nah, untuk mencapai level 5 kita juga punya batas waktu. Deadline-nya itu ada, jadi kita akan bekerja sama sampai bulan Mei 2022. Jadi agak panjang nih, karena ini perlu pelatihan, perlu pelaksanaan di lapangan, kita perbaikan bareng-bareng, ya. Kadin akan mensupport ya, mensupport tenaganya ya, artinya tenaga-tenaga kita akan free semuanya ya, akan kita bantu, kita perbantukan di perusahaan supaya perusahaan Bapak bisa benar-benar menjadi role model, menjadi panutan. Nah, setelah menjadi panutan gimana? Kita kalau udah asesmen terakhir, nah kita akan coba shooting sebelum, sesudahnya, kemudian kita promosikan, loh ini loh kalau mau belajar ke perusahaan yang benar seperti itu. Harapannya apa? Setiap daerah nanti meningkat. Role modelnya tadinya 2 menjadi 3, 3 menjadi 6, 6 menjadi 9, meningkat terus lama-lama bisa berkembang, efek bola salju. Akhirnya terjadi makin lama makin banyak, makin lama makin banyak. Nah, harapan kita seperti itu, Pak Ibu. Artinya Kadin nanti juga akan mengembangkan sayapnya. Kalau sekarang itu 9 provinsi, nantinya yang sekarang itu ketua sekarang mintanya 20 provinsi. Kemarin kita minta jangan 9 dong, 20 gitu. Ya udah kalau gini nanti ditingkatkan, ini aja 9 belum selesai, diharapkan 9 ini selesai dulu. Nah, saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Materinya nanti bisa saya kirim ke Mbak Diandra untuk Bapak terima. Nah, sekarang kita diskusi, Pak. Yang mau ditanyakan apa silakan. Nanti akan saya coba jelaskan. Kalau nggak bisa nanti ada di sini ada Pak Didik juga, kemudian ada Mbak Yaitun, terus juga ada dan dari Jawa Tengah Mbak Maya, ya mungkin bisa nanti bantu. Oke, silakan Mbak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Sunarso atas paparannya. Ya. Bapak Ibu, apakah ada yang mau ditanyakan mengenai program Propermi? Ya, kalau sambil ngobrol-ngobrol ya, intinya bahwa ini ada 3 perusahaan, jadi dari Pak Didik itu untuk 2 kelinci. Ini sebenarnya nggak usah ini langsung menjadi role model karena ada Pak Didik ya, ahlinya di situ. Ya. Kemudian yang ini ada Pak Yulianus dari Sumatera Barat. Perusahaannya apa Pak Yulianus? Dari Sumatera Utara, Pak Sun. Sorry, Sumatera Utara. Itu mall. Jadi kita punya mall ICT Center yang pusat HP terbesar di Sumatera Utara. Yang tiap tempat training kemarin Pak ya? Iya, yang kemarin Pak Sun kesini toh. Oke. Nah, jadi apa ya? Itu anunya apa ya? Mall itu retail ya, termasuk retail atau termasuk ini ya? Retail dia Pak Sun. Retail ya, kelompoknya kelompok retail ya Pak ya? Ya. Retail. Oke Pak, kemudian ya retail memang belum ada Pak, jadi ini bagus sekali. Siapa tahu ini menjadi salah satu percontohan ya retail terbaik di seluruh Indonesia. Ya. Malu kita. Terima kasih Pak Yulianus. Halo Pak Fandi. Siap Pak Sunarso. Ya, Pak Fandi, perusahaannya? Kita ke kontraktor supplier Pak, lebih condong kepada renewable energy Pak, PLTS. Oh, renewable energy ya. Ya, pembangkit tenaga listrik, hibrid, sama solar panel. Dan kita SDM-nya sudah ready Pak, kerjasama dengan SMK Nizam Al-Mulk Muhammadiyah Batam.
Wih, canggih. Jadi SMK Muhammadiyah Batam itu punya satu SMK yang khusus di bidang PLTS, Pak. Oh, Jadi jurusannya khusus, ada kan jurusan elektro atau mesin. Kalau ini jurusan energi terbarukan iya. SMK-nya. Ya sekarang lagi Jadi rame siap Pak. gitu. Lagi rame Pak, itu disupport juga oleh ILO kalau nggak salah saya lihat ya. Kemarin Iya. ada. Jadi perusahaan kita setiap tahun menerima anak magang atau anak PKL. Nah, ini contoh dari SMK Al-Zabar, Pak. Saya Waduh, perkenalkan di samping saya. waduh. SMK ya. SMK Al-Zabar Bengkong, Pak. Oh gitu. Agak subur anaknya. Bilang dulu. Hai Bapak. Yo, Ya. makasih Pak. Ya. SMK. Saya dari SMK Al-Jabar. Sama Nama saya M. Saputra. magang PKL. Magang saya di PT ODS Era Mandiri. Oke. Halo Saputra. Iya Bu. Ya, itu kita setiap tahun Pak ya, dari 2014 kita sudah terima, kemudian ada juga dari Politeknik Batam. Saya perkenalkan juga Pak. Ah, yang dari Ini Politekniknya. Batam, iya. Ini anak-anak muda semua nih Pak, SDM Indonesia Merah Putih. Waduh. Apa aja. Ya namanya siapa Dek? Nama saya Farid Pak. Oh, Farid. Ya. Ya. Udah berapa lama? Sip. Sekitar 2 minggu 3 minggu Pak. Oh, baru 3 minggu. Ya rencananya berapa lama magang? Total magang bakal 8 bulan Pak. Wih, hebat, itu luar biasa. Jadi makin lama kan kompetensinya makin diakuin gitu satu. Yang kedua juga manfaat yang didapat perusahaan itu jauh lebih bagus. Jadi jangan hanya magang itu menggugurkan kewajiban itu 2 bulan selesai, itu hanya menggugurkan kewajiban nggak ada apa-apanya. Ya betul nggak Pak Pandi? Benar Pak. Jadi setiap anak magang atau prakrin ya, yang dari ODS, kita biasanya di akhir-akhir permagangan mereka kita sertifikasi kompetensi, termasuk juga ISO 9001 Pak, untuk QMS ya, Quality Management System, sehingga pada saat QMS itu mereka sudah bisa menjadi dasar menambah lamaran di administrasinya gitu. Pak. Ya, jadi mereka tidak sia-sia di sini. Kemudian kita kasih sertifikasi itu. Ketepatan saya juga ketua umum Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi, sehingga kita bisa kompetensikan mereka ke LPJKN Pak, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional, atau ke BNSP yang seperti disampaikan Pak Sunarso. Ya. Untuk tenaga terampil Pak Sunarso. Itu salah satu CSR kita Pak, dari ODS Group. Ya Pak Pandi, ini menarik sekali karena pertama ini ada produk yang terbarukan tuh, ini ada tenaga yang terbarukan tuh artinya ini kan isu yang paling paling santer sampai sekarang di dunia ya. Nah ini mungkin ya saya setuju sekali dan mohon komitmen dari Pak Pandi ya untuk menindaklanjutin ya supaya kita menjadi yang terbaik lah ya Pak ya. Izin Pak Sunarso sekalian juga hari ini saya mau undang karena besok kita ada Zoom meeting dengan anggota DPD RI bidang energi. Ya, kita akan membuat satu Zoom meeting juga potensi energi terbarukan di wilayah maritim Kepulauan Riau. Oh gitu, boleh Pak. Izin nanti Pak Sunarso di bagaimana kami bisa menghubungi Kadin Indonesia atau Pak Sunarso sendiri undangannya. Saya mungkin buat di chat ya Pak ya, nomor handphone saya. Ya. Saling berhubungan. Termasuk juga seluruh Bapak Ibu sekalian yang berkenan. Ya. Salam dari kami, dari Batam Bapak Ibu. Betul. Ya, sekarang Cina aja bikin matahari ya Pak, kita masa nggak kalah. Pak, nomor HP-nya berapa Pak? 0812 08217 Pak. 08217 Triple 3 Pak. 333 2233 udah ya. 08217 333 2233 Pak ya. Benar Pak. Oke, terima Pak Pandi, terima kasih Pak Pandi, luar biasa nih. Oke,
Pak Didik, mungkin ada yang mau disampaikan Pak Didik? Untuk prosesnya Pak Sun, Ya. itu gimana Pak Sun tahapan-tahapannya? Jadi tahapannya Pak, kita nanti pertama nanti ada MOU. MOU itu artinya hanya menjelaskan tentang peran kita masing-masing. Kenapa? Yang kita takutkan nanti di tengah jalan itu komitmennya kurang gitu loh. Karena terus terang ini kan menjadi target dari Kadin Indonesia supaya kita itu punya percontohan, dan kita sudah siarkan kemana-mana, nanti dicari contohnya mana itu nggak ketemu. Kan nggak nyaman banget. Contoh itu tidak harus perusahaan besar, perusahaan kecil juga boleh, nggak masalah, karena sesuai kan. Bahkan di Jogja kemarin saya lihat itu malah bagus ya. Jadi salah satu perusahaan itu namanya Putri Kedaton itu spa. Nah, jadi karena Jogja sendiri mengembangkan tourism ya, jadi pariwisata, sehingga itu penting sekali dan bagus tuh. Jadi nggak harus. Nah, yang pertama kita melakukan assessment dulu. Setelah assessment, ini ketahuan kan starting point-nya kita dari mana. Yang kita kasih warna, misalkan di nomor 2 kasih warna, dari ini kasih warna. Nah, dari itu kemudian nanti kita membuat rencana perbaikan. Tapi sebelumnya nanti rencananya ada sejenis MOU dan penyerahan buku standar kemitraan kepada perusahaan yang terlibat, dari Pak Ketum, Ketua Umum Kadin Indonesia, ini kepada perusahaan-perusahaan terlibat dan Kadin Indonesia, Kadin Provinsi. Nah, rencananya ini masih kita sampai sekarang karena mungkin informasi bahwa Kadin Indonesia sekarang kan penggantian pengurus baru, Pak. Nah, pengurus baru begitu ganti pengurus itu kan ke bawahnya banyak yang diganti semuanya ini. Nah, ini yang kacau balau tuh yang diganti itu langsung pergi gak tanggung jawab, udah nggak karuan. Jadi saya nggak punya bapak ini sekarang. Bapak saya pun secara definitif belum disahkan, jadi hanya ditunjuk. Sekarang penggantinya dulu itu adalah Pak Anton Supit, saya sekarang diganti Pak Adi Mahfud. Nah, Pak Adi Mahfud pun juga bingung sekarang karena secara suratnya itu belum gitu loh. Nah, ini yang jadi masalah. Nah, kalau saya sendiri, saya Pak Afin, itu kan ini profesional. Jadi atasannya siapapun nggak masalah, kita tetap kerja terus. Jadi nggak sangat tergantung dengan atasannya. Tapi karena terkait, sehingga rencananya launching buku dan tanda tangan tadi Pak, rencananya kan harusnya kan ya tanggal 17 atau tanggal berapa, tanggal 17 Agustus, setelah 17 Agustus lah, kira-kira 18 Agustus tuh, itu diundur, diminta ke tanggal 7 September. Nah, nanti 7 September berarti ada acara, kalau nggak geser lagi ya Pak ya, saya lihat waktunya Ketum juga, ada acara, jadi launching buku pendidikan, buku tentang standar instrumen kemitraan dari Kadin, serahkan kepada perusahaan yang terlibat secara virtual. Ya. Kemudian setelah itu tanda tangan. Ya, tanda tangan MOU itu. Nah, setelah tanda tangan MOU nanti ada pelatihan bagaimana, yang sudah ikut, sudah tahu ya nggak apa-apa, tetapi kalau belum tahu ya silakan. Yang ikut siapa aja, ya perusahaan silakan yang ikutkan 5 orang, 6 orang nggak masalah sih. Pak, saya yang terlibat ini 5 orang Pak, bikin kurikulum boleh nggak 5 orang ikut? Boleh aja, nggak masalah. Tapi online ya, online. Jadi yang di training diantaranya bagaimana membuat kurikulum, bagaimana membuat silabus, bagaimana membuat modul RPP, ya, bagaimana kerjasama dengan sekolah, membuat MOU. Jadi seperti yang ada di item assessment itu nanti akan dilatih semuanya.
walaupun enggak secara detail ya, tetapi dilatih. Nah, setelah dilatih, kemudian implementasi. Nah, implementasinya sendiri, perannya tadi sesuai MOU itu ada 3, Pak. Kadin Indonesia itu sebagai fasilitator, kami akan memfasilitasi kebutuhan apa sih tenaga ahli, tak turunin ya, turunin. Jangan butuhnya uang, nah ini bingung saya. Selama itu butuhnya tenaga, kami bisa support. Misalkan saya perlu tenaga Pak, bisa nggak ke perusahaan saya ya. Saya untuk yang saya kirim semuanya fee-nya Kadin yang tanggung jawab lah. Bapak nggak perlu mikirin ya. Terus kemudian setelah pelatihan, nah karena Kadin sebagai fasilitator, Kadin provinsi itu sebagai mentor. Jadi Mbak Maya itu statusnya sebagai mentor, karena yang terdekat melihat secara langsung sambil belajar menjadi mentor gitu ya. Mungkin kalau 5R, 5S, Pak Didik lebih paham lah daripada ini ya, karena itu menjadi basic manajemen. Tetapi yang lainnya mungkin Mbak Maya bisa menjadi mentor yang baik buat Pak Didik. Nah, perusahaan sendiri itu sebagai pelaku, yaitu pelaksana. Sebagai pelaksana, perannya itu apa? Ya komitmen, gitu aja. Pertama, menyiapkan SDM sumber daya yang diperlukan untuk perusahaannya melakukan perbaikan itu. Kira-kira itu Pak Didik. Sehingga nanti ada training-training. Terima kasih banyak Pak Sun. Ya, training-training. Dan terus terang ini apa ya Pak ya? Harapan kita waktu launching nanti itu gede-gedean. Artinya menjadi percontohan 9 provinsi itu kita punya contoh loh, itu di launching gede besar-besaran oleh Pak Ketum kita. Artinya apa? Akan melibatkan 5 kementerian nanti pasti. Ya, diantaranya adalah Kementerian Ekonomi, kemudian Kementerian Pendidikan, Kementerian perindustrian, Kementerian Tenaga Kerja, satunya lagi UMK ya. Kementerian apa yang PMK. Nah, mudah-mudahan rencananya itu Pak, ya kan, sehingga kita saya sih berharap komitmen Bapak semuanya. Nah, kalau mau nanya silakan. Itu kemarin yang programnya sudah jalan Pak, yang gelombang pertama. Sudah berjalannya gini Pak, berjalannya tuh kita sudah melakukan assessment. Nah, terus sudah menjelaskan tentang hasil-hasil mereka dan apa yang perlu dilakukan. Kemudian menjelaskan juga tentang permintaan komitmen kepada mereka. Nah, waktu minta komitmen inilah ada yang mundurkan diri, ada yang ini nggak bisa karena alasan macam-macam, ya udah nggak apa-apa. Nah, kita terpaksa harus cari gantinya. Sebetulnya saya dari Kadin sendiri nggak muluk-muluk Pak. Satu provinsi itu, satu perusahaan itu udah cukup gitu loh. Tapi kalau misalkan Mbak Maya, Pak saya maunya 5 perusahaan, ya nggak apa-apa sih, nggak masalah. Ya. Jadi sudah jalan baru jalan dikit Pak, baru tahap assessment aja, perbaikannya belum. Trainingnya juga belum Pak. Ya Pak. Nah, tolong yang penting tolong sampaikan Pak Dik informasi ini ke manajemen supaya manajemen juga paham, karena nanti waktu MOU pastinya manajemen mau nggak mau harus tanda tangan gitu. Walaupun nanti bisa diwakilin oleh Pak Didik ya, nggak masalah sih. Cuman manajemen kan harus tahu nih. Takutnya nanti ada orang belajar ke sana bingung loh belajar. Jadi salah satu kendalanya nanti kan karena menjadi role model kan banyak pertanyaan. Ada wartawan, ada yang ini nanya, segala macam ya. Itu salah satu apa yang nanti akan dihadapin oleh peserta. Pak Julianus oke ya, nggak masalah ya. Nggak ada masalah Pak. Selama ini memang kalau kita sih di MICT ini memang konsepnya itu kan sebenarnya adalah mall, tapi kan sebenarnya kita lebih banyak jasa. Dan saat ini pun sebenarnya
kita memang sudah ada MOU dengan beberapa sekolah, bahkan dengan universitas pun ada, karena memang mereka ada yang magang ke sini. Tapi seperti yang Pak Sun sampaikan tadi, bahwa memang dari sisi kurikulum dan lain sebagainya, memang secara kertas kita belum ada, karena ada beberapa, misalnya dari universitas yang jurusannya accounting gitu, saya langsung masuk ke departemen accounting, saya tanya, boleh ada magang anak PKL di sini untuk 3-4 bulan, kalau mereka boleh, saya oke, yang sudah kerjasama MOU dengan kami. Tapi kalau anak-anak SMK memang setiap saat ada di sini, nah itu pun sesuai dengan jurusannya, ada yang manajemen, jadi yang kita ajarin ya proses manajemen yang ada di tempat kita. Secara kurikulum memang belum ada, tapi kebutuhan mereka pun sejauh ini memang masih seperti itu dia, Pak Sun. Jadi saat ini pun kita ada beberapa sih anak PKL di sini nggak pernah ada putus, kita terima terus kan gitu ya. Dan itu tadi kurikulumnya seperti yang digambarkan oleh Pak Sun tadi, asesmennya apa segala macam, memang dari dulu kita belum ada gitu. Tapi kalau mereka lulus atau apa, mereka kan buat report dan lain sebagainya, kita buat surat keterangan juga bahwa mereka sudah pernah magang, melakukan tugas A, B, dan C di dalam surat keterangan ke sekolah mereka gitu, untuk disampaikan. Sampai sejauh itu aja sih masih kita lakukan, Pak Sun. Iya Pak. Jadi gini Pak, waktu saya belajar ke Jepang itu saya ditanyain oleh guru saya, sensei saya, Sunatso-san, sekolahan mana yang terbaik menurut Anda di tempat Anda di Indonesia? Saya mikir-mikir ya, sekolahan ini apa, pendidikan tinggi itu apa? Terserah kamu. Kalau pendidikan tinggi ya UI, saya bilang, Universitas Indonesia. Kenapa? Ya karena ya pendidikannya bagus, ini bagus, ukurannya bagus seperti apa? Saya dikejar seperti itu, agak bingung juga. Nah, akhirnya dia menjelaskan, jawaban Anda itu memang benar, tetapi menurut orang umum. Tetapi kalau orang kita, orang pengusaha, sekolahan yang terbaik itu adalah perusahaan, titik. Karena apa? Perusahaan itu mengajarkan sesuatu yang pragmatis, yang nyata, ya kan. Sedangkan kalau di sekolahan tuh enggak, ya. Mengajarkan sesuatu teoritis ya, sifatnya teori. Kalau enggak ke praktek di perusahaan loh, ini yang jadi masalah. Sehingga sekolah pinternya seperti apa, tetapi kalau secara pragmatisnya itu enggak dikuatkan, maka gambarannya seperti orang kalau belajarnya dari buku, maka dia akan kaget melihat kenyataannya. Mulai alih buku, lihat buku, segala macam, kemudian lihat kenyataan di pabrik, dia bingung, loh kok gini, kok beda banget. Ya jelas orang bukunya udah 15 tahun yang lalu, ya pabriknya sekarang setiap ini kondisinya berubah, sehingga ini. Nah inilah salah satu yang kita prihatinkan, bahwa selayaknya ya kompetensi para anak-anak muda itu dilengkapi dengan kompetensi yang nyata. Ya belajar di mana yang benar, ya belajar di tempat mereka yang akan untuk bekerja gitu loh, yang untuk bekerja, sehingga nyata nanti kalau kerjanya situ, prakteknya situ lebih enak lagi ya. Nah kalau menarik garis lurusnya, paling enggak profesinya sama itu, mau belajar di sini dengan profesi yang sama, nanti kerja di sana dengan profesi yang sama, atau paling enggak menyamakan lagi bahwa apa produknya atau mungkin jurusannya atau apanya. Nah ini yang perlu kita pahami, sehingga diharapkan nanti Pak ya Pak Julianus, banyak kerjaan yang harus kita perbaikin, terutama dari sistem manajemen pendidikannya. Mau nggak mau kita ini masuk ke wilayah sana Pak, belajar ke sana Pak ya, Pak Iras ya, termasuk Pak Didik juga. Ya mungkin kalau udah bagus nggak apa-apa. Pak Pandi tadi mungkin kalau sudah materinya sudah ada, kurikulumnya sudah ada, 8 bulan kan, 8 bulan sudah diajarkan apa-apa, sudah ada semua, enak banget tuh, kita tinggal ya sedikit-sedikit lah perbaikin. Ya, ini bisa membuat perjalanan, tinggal nanti yang kurang-kurang apa kita perbaikin. Nah pada prinsipnya Pak, yang kita harapkan nanti target kita Pak,
Pak Didik, Pak Yulianus, dan Pak Pandi. Jadi dari 23 item yang di level 5 itu minimum 19 item. Tidak harus semuanya. Tidak harus. Jadi ada standarnya kita. Ya nggak perfect lah. Jadi dari 23 item standar, kalau 19 itu sudah nyampe level 5 semua, udah kita bisa ngomong lah. Itu udah bagus nih. Ya kita memang ada kekurangan. Kita tunjukin aja kekurangan kita ini belum bisa perbaiki. Terutama kaitannya dengan pihak-pihak lain. Contohnya lah dengan asosiasi itu agak susah. Tetapi itu perlu gitu. Kita nggak bisa ngilangkan gitu. Sehingga wilayah-wilayah itu kita coba kurangin lah strength-nya lah, tidak harus 5, misalkan 4 atau 3, tapi jangan 1 gitu loh, 1 kan enggak. Sehingga levelnya, sehingga kalau kita cerita sama orang lain ya kita jelaskan, kita dari 23 item Pak, kita sudah 19 item, sudah di level 5, bisa jelaskan, sehingga mereka bisa belajar lebih baik lagi. Itu Pak, silakan yang mau nanya, yuk. Si Pak Indra ada yang mau sampaikan? Pak Indra lagi ngobrol Pak. Oh, lagi. Oh ya udah. Di Mbak Yaitun? Nggak ada, Yaitun. Mbak Maya? Mbak Maya lagi nggak di meja Pak. Oke, kalau enggak mungkin sudah cukup Mbak Diandra ya. Selanjutnya mungkin kita nanti coba asesmennya kapan, silahkan di ring aja waktunya. Jadi kita perlu asesmen Pak. Asesmen itu sekalian saya mau menjelaskan itemnya satu persatu. Nah, filenya nanti akan saya kirim ke Mbak Diandra. Jadi Mbak Diandra bisa distribusi ke Bapak Ibu semuanya ya, sambil mempelajari. Dan nanti waktu asesmennya nanti bareng-bareng dengan kita. Nah, dari asesmen itu, ya asesmen itu kalau kita jadi ada 3 level. Level pertama adalah pesimis itu, jelek semuanya, nggak bagus juga itu ya. Terus optimis, oh itu bagus semua Pak, kita 5 semuanya, itu juga. Terus juga ada perbaikannya gitu. Karena tujuan kita itu adalah mencari peluang perbaikan atau namanya opportunity for improvement. Sehingga kalau semuanya sudah bagus kan peluangnya udah hilang semua itu. Kalau menurut saya kalau ragu-ragu, wah ini kalau kita kayaknya 4 aja ragu-ragu Pak, ya mendingan 3, nggak apa-apa. Tapi pada terakhirnya nanti kita bisa mencapai 5 gitu loh. Dibanding dengan sekarang udah di level 4 tapi naik ke 5 aja susah itu. Akhirnya diam aja di level 4. Itu kira-kira nanti akan diring dengan Mbak Diandra. Dan kalau nggak ada, saya ucapkan terima kasih luangan waktu Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan ya kita komitmen sama-sama Pak, ini bangun Indonesia Pak, persoalannya nggak semudah yang kita harapkan, karena di luar sana informasi yang disampaikan sampai level presiden itu udah jalan semuanya, udah bagus itu. Cuman perlu diketahui bahwa bagusnya itu memang dari dulu. Jadi kalau perusahaan, ada sekolahan, ada perusahaan sudah kerjasama dengan baik, memang dari dulu sudah baik. Jadi bukan karena aktivitas ini itu loh. Nah kita itu mau menciptakan sesuatu yang baru, yang bagus itu kayak apa, itu ada ukurannya. Nah inilah tugas kita sama-sama supaya menyamakan persepsi bahwa standar itu perlu sekali. Tanpa ada standar kita tidak bisa kemana-mana. Ya, karena kita bingung sendiri. Tetapi dengan adanya standar, kita tahu arah. Oh, itu loh arahnya kita. Sehingga kalau salah pun kita tahu, oh ini kita salah loh. Kita perlu perbaikin. Saya kira itu. Terima kasih. Saya kembalikan Mbak Diandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bapak Ibu. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, mungkin diakhiri saja sesi perkenalan kita siang ini. Untuk sesi selanjutnya kita insya Allah sudah bisa masuk ke asesmen ya Pak Sunarso. Oke, baik, kalau begitu saya ucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu, Kadin Daerah dan perusahaan. Sampai bertemu di Zoom selanjutnya ya Bapak Ibu. Terima kasih, saya tutup.
Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih banyak Pak Sunarso, Pak Juni. Sama-sama Pak Didi.